Selamat malam semuanya, perkenalkan, saya Irma, saya di Kupang. Terima kasih sekali untuk kesempatannya, jadi malam ini saya bisa, sharing tentang, Hemohim. Jadi, puji Tuhan sekali, saya sangat bersyukur. Jadi di sini saya, sebenarnya tahun 2012 itu saya sudah punya gejala, gusi yang, mulai membengkak. Jadi, setelah saya, cek ke dokter, waktu itu saya cuman, dinyatakan, ada benjolan di bagian gusi saya. Jadi, waktu itu sebenarnya saya langsung dianjurkan sama dokter untuk dioperasi, kalau bisa, benjolan yang masih kecil itu langsung dioperasi. Tapi, waktu itu saya dan, keluarga memang memutuskan supaya, tidak, dioperasi karena, buat saya dan keluarga kalau sudah, operasi itu pasti punya efek selanjutnya. Jadi memang, kita memutuskan untuk tidak dioperasi. Jadi, di saat benjolan itu sudah mulai ada, saya cuman pakai terapi herbal. Pokoknya kalau kita di Kupang itu kebanyakan pakai, terapi herbal, obat-obatan, jadi tidak, pakai, medis. Nah, seiring berjalannya waktu itu, benjolan di gusi saya itu semakin hari itu dia mulai semakin membesar dan akhirnya setelah saya selesai, studi di akhir, masa-masa akhir saya, kuliah, itu, benjolan ini ternyata dia semakin membesar dan, saya waktu itu sempat, ke salah satu dokter yang ada di Bali, di situ, saya diperiksa, terus, setelah diperiksa dokter menyatakan bahwa saya itu kena tumor, saya kena tumor dan itu sudah grade 2B. Jadi waktu itu sebenarnya dari dokter sendiri juga sudah menganjurkan untuk operasi lagi. Tapi, karena memang, dari keluarga kita juga sudah takut dengan yang namanya operasi, akhirnya kita memutuskan supaya tidak operasi dan tetap pakai obat-obatan herbal saja. Nah, menjelang, tahun 2015 setelah saya selesai kuliah, sempat kerja di tahun 2015 itu, benjolan di pipi saya ini dia semakin membesar dan semakin membesar. Kemudian, sempat juga salah satu keponakan saya itu jatuh saat dia lagi bermain karena posisi, pipi saya waktu itu sakit, kondisi saya juga tidak fit, jadi saya istirahat dan dia bermain di atas tempat tidur, jatuh dan, kepalanya bentur pipi saya yang sakit ini. Nah, dari situ mulai bengkak, akhirnya pipi saya, mata saya sampai, tertutup, tidak bisa lihat, pokoknya benjolannya itu sudah semakin membesar. Kemudian, keluarga langsung bawa saya ke salah satu rumah sakit yang ada di Bali, tapi ternyata di sana, dokter yang memeriksa saya juga bingung dengan sakit saya. Mereka memutuskan supaya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit lagi, supaya bisa dioperasi, tapi waktu itu memang, kita tetap berkomitmen untuk tidak mau operasi. Akhirnya kita pilih, alternatif lain, kita ke salah satu dokter yang dia bisa kasih, penanganan medis itu dengan, terapi yang bisa, memperlambat memperlambat pertumbuhan, sel, kanker yang ada di pipi saya. Jadi waktu itu kita pilih alternatif itu, dan itu setiap hari itu saya harus ke klinik, saya diinfus, saya disuntik berkali-kali, supaya memperlambat pertumbuhan sel kanker dan itu setiap harinya seperti itu. Tapi, menjelang pokoknya saya sementara selang saya dirawat itu tidak ada perubahan yang, mau dibilang sangat baik. Jadi, di saat obatnya masuk, oke bengkaknya turun, tapi setelah obatnya sudah, seminggu, 2 minggu itu mulai bengkak lagi dan itu berulang-ulang sampai, beberapa bulan, tidak ada perubahan yang, jauh lebih baik. Akhirnya ya sudah, keluarga saya memutuskan, mungkin lebih baiknya kamu pulang saja dan, kita cari pengobatan lain. Akhirnya saya pulang ke Kupang, eee
kita mulai cari pengobatan, pokoknya semua obat-obatan, pokoknya berbagai macam obat-obatan kita coba, saya pakai, tapi ya perubahannya juga, mau dibilang sangat-sangat lambat dan, waktu itu saya sampai benar-benar yang sudah drop, berat badan saya waktu itu sudah cuman 30 lebih, itu orang tua saya sampai bilang, "Kamu ini sudah fisik fisik mayat." Jadi seperti orang yang sudah mau meninggal. Nah, di situ, saya benar-benar juga yang sudah, putus asa dengan keadaan saya, karena posisi pipi saya juga, waktu itu sudah mulai lubang karena dia awal itu pecah di bagian ujung mata saya, jadi di sini pecah itu tiap hari nanah darah itu keluar, tidak pernah berhenti netes, jadi itu di saat saya makan itu darah nanah juga netes dari sini. Kemudian setelah dari sini pecah, dia pecah lagi di bagian pipi. Jadi itu di saat saya makan, di saat saya tidur, saya pokoknya, harus ada, kain yang saya, bentangkan di sini karena darah dan nanah itu tidak pernah berhenti netes. Akhirnya, saya terus menjalani pokoknya obat-obatan apa yang memang bisa saya pakai, tapi tidak ada perubahan yang mau dibilang lebih baik. Jadi fisik saya itu juga, benar-benar lemah sekali dan, sangat tidak fit. Kemudian, saya pokoknya terus coba cari obat-obatan apa yang bisa saya pakai. Nah, puji Tuhan sekali waktu itu, karena mungkin, waktu itu saya berpikir, saya mungkin hidup dengan keadaan seperti ini mungkin tidak bisa lama. Karena, saya merasa bahwa memang keadaan saya waktu itu sudah cukup parah dan saya sampai, berpikir, mungkin, sebelum sebelum, kalau misalkan saya meninggal, saya itu mau, dengan sisa hidup saya yang ada, saya mau jadi berkat juga buat orang lain, walaupun dalam keadaan sakit. Jadi, waktu itu saya tergerak untuk ikut salah satu komunitas, geser. Jadi di situ saya mulai ikut bergabung, saya, berpikir bahwa mungkin dengan, geser saya bisa melayani, saya bisa membantu orang juga, dan akhirnya di situ saya ikut. Nah, pertama kali saya ikut, aksi geser, itu di situ saya bertemu dengan semua teman-teman relawan geser dan di situ setelah mereka melihat saya, mereka, apa ya, hatinya itu tidak bisa tidak bisa, dibohongi jadi mereka tergerak, untuk membantu saya. Nah, puji Tuhan sekali karena Kakak Popi, juga salah satu relawan di situ dan di situ Kakak Popi menganjurkan supaya kalau bisa saya pakai Hemohim dan propolis. Nah, di situ saya awalnya saya bilang, "Ini Hemohim dan propolis, produk apa?" Karena saya belum pernah pakai dan, karena memang sebelum-sebelumnya sudah pernah pakai produk yang, terlalu banyak dan tidak ada efek yang baik, jadi saya pikir, "Ah, mungkin, efeknya nanti sama saja, sama seperti produk-produk yang lain." Jadi waktu itu setelah, Kakak Popi anjurkan dan, Hemohimnya dikirim ke saya, itu pertama kali saya coba Hemohim itu 1 saset. Saya minum 1 saset itu awal saya minum, saya bilang, "Wah, ini sebenarnya produk apa?" Rasanya ada pahit, ada manis, terus, eee, awal saya minum itu saya langsung berasa pusing. Saya langsung berasa pusing dan di situ saya bilang, "Wah, sepertinya saya tidak mau minum lagi Hemohim ini karena efeknya kenapa? Saya habis minum, langsung rasa pusing, bukannya, saya rasa langsung, mungkin stamina yang baik, tapi malah pusing." Jadi waktu itu saya sempat berpikir, "Wah, sepertinya saya harus berhenti minum Hemohim." Tapi puji Tuhan sekali, jadi waktu itu memang, saya diingatkan, dalam hati saya, diingatkan Tuhan, "Pokoknya harus minum, ini obat sudah dikasih, suplemen ini sudah dikasih, kamu harus minum, supaya kamu harus kalau tidak minum kan otomatis tidak tahu khasiatnya, baru 1 kali minum masa mau langsung ada perubahan." Akhirnya sudah saya putuskan untuk minum lagi di hari berikutnya, saya minum lagi 1 saset, kemudian saya tanya ke Kakak Popi, Kakak Popi waktu itu bilang, 1 hari harus 2 saset. Jadi waktu itu saya mulai konsumsi, dari awal saya konsumsi 1 saset, saya naikkan jadi 2 saset, dan, di, minggu-minggu berikutnya itu, saya mulai merasakan, perubahan yang memang, sangat baik. Jadi
saya di awal sekali sebelum saya konsumsi hemohim itu fisik saya benar-benar sangat imun tubuh saya itu tidak bagus. Jadi saya kalau keluhan saya itu pokoknya pusing, eh, tidak fit kalau mau aktivitas, cepat capek. Kalau saya misalkan duduk, begitu saya bangun itu langsung berasa pusing. Terus saya juga pokoknya tidak bisa aktivitas yang berat. Kalau aktivitas yang berat itu pasti langsung capek. Pokoknya setelah saya minum hemohim itu keluhan pusing yang paling saya rasakan yang itu memang sangat mengganggu. Keluhan pusing itu langsung hilang dan saya memang tidak merasakan pusing lagi sama sekali. Kemudian saya yang tadinya cepat capek, itu saya mulai tidak merasakan lelah seperti biasa. Jadi sekalipun saya aktivitas berat, mau pokoknya yang saya bisa nyetir motor sendiri kemana-mana dari satu kota ke kota yang lain itu tanpa saya rasa capek. Kemudian orang-orang yang ada di sekeliling saya juga bilang fisik kamu sekarang kelihatan jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Jadi kamu itu tidak kelihatan kalau kamu itu lagi sakit. Hanya pipi kamu saja yang bengkak, tapi fisik kamu seperti orang sehat, seperti orang yang tidak ada sakit. Kemudian setelah di saat saya sudah mulai konsumsi hemohim, memang pipi saya itu kadang masih terasa sakit, tapi rasa sakitnya itu tidak seperti sebelum saya pakai hemohim. Jadi sakitnya mulai berkurang, kemudian nanah dan darah yang awalnya itu sangat banyak juga mulai berkurang. Dan puji Tuhan sekali yang saya sangat-sangat bersyukur itu di September tahun 2021 kemarin itu benjolan itu memang benar-benar keluar dari pipi saya. Jadi awal sekali itu setelah saya konsumsi hemohim, tulang atau benjolan yang ada di dalam pipi saya itu dia mulai goyang, jadi berasa mau lepas. Kadang itu sampai karena memang benjolan itu dia berupa tulang, jadi tulang itu tajam sekali. Jadi itu kadang tusuk bagian pipi saya itu sampai berasa sakit sekali. Itu yang kadang bikin saya tidak tahan. Tapi puji Tuhan waktu itu di Agustus, bukan September tapi Agustus 2021 kemarin itu, memang itu saya rasa saya sudah tidak tahan lagi karena tulang yang tajam-tajam itu bikin pipi saya ini sudah semakin sakit. Akhirnya saya rasa ini sepertinya sudah mau lepas, sudah goyang-goyang. Akhirnya saya coba masukkan jari saya coba korek benjolan itu, ternyata dia memang betul-betul sudah goyang. Akhirnya langsung saya tarik benjolannya dan waktu itu karena memang benjolannya cukup besar dan posisi mulut saya waktu itu memang tidak bisa terbuka seperti orang normal. Akhirnya benjolan itu dia agak susah mau keluar dari mulut saya. Itu sampai saya sudah agak panik karena posisi saya di rumah sendiri, tidak ada orang, saya sudah cukup panik. Saya bilang, aduh, ini saya mau bagaimana dengan benjolan ini? Soalnya mulut saya tidak bisa terbuka lebar, benjolan ini mau keluar bagaimana? Tapi puji Tuhan sekali waktu itu, karena bagian benjolan yang di bagian sini itu sudah pecah, sudah lepas sedikit. Akhirnya saya paksa buka mulut saya tarik keluar benjolannya itu dan puji Tuhan mulai saat itu pokoknya saya sudah tidak rasa sakit sama sekali, tidak ada lagi darah, tidak ada lagi nanah, pokoknya benar-benar yang rasa sakit yang saya derita selama bertahun-tahun itu hilang total. Jadi sampai sekarang saya puji Tuhan sekali karena sudah tidak ada keluhan sakit. Mungkin memang pipi saya masih bengkak, tetapi sekarang pokoknya saya benar-benar merasakan hidup seperti orang normal, tidak ada rasa sakit, tidak ada lagi darah, tidak ada nanah. Jadi sampai sekarang fisik saya juga jauh lebih baik dibanding sebelum saya kenal hemohim.
Jadi puji Tuhan sekali, sampai sekarang berkat Hemohim dan propolis, akhirnya, saya sakit selama bertahun-tahun, benjolan itu bisa lepas dan sekarang saya sudah sehat lagi. Mungkin sekian,